Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Syakban Sartono Abdullaleki, pemimpin redaksi media Bidik News. Pada kesempatan kali ini ada dua narasumber yang menemani saya di tempat ini, yaitu Bung Akar dan Bung Rais. Kedua orang ini adalah orang-orang hebat, aktivis literasi, dan satunya lagi adalah aktivis pejuang keadilan. Ya, kita namakan seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini kita membahas tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dalam pandemi yang dibahas saat pandemi kemarin sampai detik ini, yang dipending juga. Pancasila digerogoti penguasa kah? Nah, itu adalah judul kecil yang akan sama-sama kita ikuti bersama nanti. Sebagai kalimat pembuka, saya ingin sampaikan bahwa Pancasila hingga detik ini diuji ketangguhannya, dan sampai pada hari ini kita saksikan banyak kemudian yang diduga kuat untuk mengutak-atik esensi daripada Pancasila itu sendiri, atau mengutak-atik pasal demi pasal yang ada dalam Pancasila. Di sisi yang lain, Pancasila merupakan kesepakatan bersama yang telah dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar sebagai dasar pijak negara dalam menjalankan aktivitas kenegaraan dan kebangsaan. Dan dalam tanda kutip sejarah juga tidak terlepas dari Pancasila ini sendiri, juga lahir daripada penyampaian-penyampaian atau ide-ide, gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama dan proklamator kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, hal ini kemudian yang menjadi dasar yang pernah diusulkan oleh Insinyur Soekarno itu sendiri. Ya, hingga detik ini kita masih merasakan gaungnya usulan-usulan tersebut, yang sebagaimana disampaikan pada pidato Soekarno bahwa Pancasila itu ketika disederhanakan menjadi Ekasila dan menjadi Trisila dan menjadi Ekasila. Ya, oleh karena itu hadirnya narasumber di hadapan pemirsa sekalian ini membahas tentang sejauh mana negara menjaga substansi dan esensi yang kemudian digalakkan dan digambarkan yang terkandung dalam nilai Pancasila yang selama ini kita anut sebagai ideologi bangsa. Ya, oleh karena itu kesempatan pertama mungkin kami berikan kepada saudara Rais Syukur Timung, sarjana ilmu pemerintahan. Nah, beliau ini adalah seorang yang ahli di bidangnya soal pemerintahan, sehingga bisa beliau analisis tentang hal itu. Begitu juga beliau sepak terjangnya saya telusuri, beliau banyak juga berkomentar pada sesi-sesi politik dan dinamika politik yang terjadi di tanah air. Dan banyak juga tulisan beliau yang sempat kita sama-sama saksikan di fanpage Bidik News tentang pemerintahan, Pancasila, dan yang sekarang ramai dibahas rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Oleh karena itu, Bung Rais, kami persilakan waktunya. Terima kasih. Dipegang di mic. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya terlebih dahulu, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Bung Akar sebagai kawan diskusi dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan sebanyak ciptaan yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya, karena pada malam hari ini dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Bidik News, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Pertama mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa saat rancangan undang-undang ini bergulir, ya kami tidak mengikuti secara komprehensif bagaimana draft rancangan undang-undang HIP, kan, haluan ideologi Pancasila. Namun beberapa artikel yang kemudian kita baca, rancangan undang-undang
haluan ideologi Pancasila pertama kali digulirkan sekalipun dianulir atau dianulir oleh PDIP, karena pertama kali digulirkan sekalipun dianulir beberapa waktu lalu oleh PDIP, kemudian ditunda pembahasannya oleh pemerintah. Makanya sebagaimana yang pernah saya sampaikan dulu di awal-awal, bahwa kita perlu menggali akar Pancasila itu dari mana. Nah, kalau ada rancangan undang-undang ideologi haluan Pancasila, berarti Pancasila ini sebagai sebuah pengantar, metafor ya. Berarti Pancasila telah sah sebagai sebuah ideologi. Nah, pertanyaan sederhananya adalah, dalam semua diskursus atau kita melihat beberapa varian kamus besar bahasa Indonesia saja, kita lihat ideologi itu apa sebenarnya. Ideologi itu adalah keyakinan, gagasan, pikiran yang sistemik, yang mengatur secara komprehensif manusianya ya. Jadi itu perlu ditekankan dulu. Jadi ideologi itu adalah gagasan, pikiran, keyakinan manusianya yang hidup. Dan tidak ada ceritanya negara berideologi. Tidak ada. Ada dua negara yang berideologi. Kalau bukan komunis maka dia fasis. Apakah Indonesia sudah mengarah ke situ? Itu satu. Ditelaah secara mendalam substansi haluan ideologi Pancasila ini apa? Saya sampaikan dulu di Prancis, kata ideolog itu digunakan oleh orang-orang untuk memperolok-olok, untuk mencibir orang yang tidak mampu berpikir sehingga dia lari kepada dogma. Jadi ideolog itu orang yang lari terhadap dogma karena tidak mampu berpikir. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita telah mengakui sistem bernegara secara demokratis. Kalau kita mengakui sistem negara secara demokratis, maka kita harus membuka ruang untuk orang lain berideologi. Karena ideologi itu kan, saya bilang tadi, keyakinan orang. Orangnya yang berkeyakinan. Jadi kalau kita menyepakati haluan ideologi Pancasila, maka tidak boleh lagi ada ideologi berbasis agama. Tidak boleh lagi ada ideologi berbasis Pancasila. Tidak boleh ada lagi ideologi berbasis kebudayaan. Tidak boleh ada lagi ideologi berbasis yang lain sebagainya. Tidak boleh. Berbasis agama tidak boleh. Sementara kontradiksinya adalah kita memilih sistem bernegara secara demokrasi. Demokrasi itu adalah bagaimana negara mengelola perbedaan. Bisa dipahami, demokrasi itu bagaimana negara mengelola perbedaan. Sementara kalau ada penyemerataan gagasan pandangan hidup, berarti ada penyamaan tentang pandangan hidup secara bersatu. Begini maksudnya, demokrasi itu kan mengelola perbedaan. Kalau rancangan undang-undang ini ditetapkan, maka semua pandangan orang sama. Kan tadi saya bilang begini, dalam sejarah itu hanya ada dua negara yang berideologi. Kalau bukan fasisme Hitler, maka dia komunis. Kalau bukan, bahkan sampai warna rambut di Cina itu kan harus dimiripkan. Jadi kalau Indonesia mengarah seperti itu, berarti tidak boleh lagi ada ideologi berbasis negara. Maka absah kalau HTI dilarang. Maka sahil itu legitimasinya. Makanya saya bilang, apanya yang berideologi ini? Orangnya yang di Indonesia yang berideologi atau negaranya? Kalau negaranya, apa bedanya kita dengan komunisme? Dan apa bedanya dengan fasisme? Nah itu. Berikutnya, bahwa memang kenapa riak yang belakangan terjadi saat ini terkait rancangan undang-undang HIP ini, kenapa ada riak? Karena itu membuka luka lama di 1965. Itu membuka ruang, membuka luka gitu kan. Bagaimana pernyataan seorang purnawirawan, salah seorang purnawirawan yang semestinya tidak perlu lagi mencari riset akademis tentang penolakannya terhadap rancangan undang-undang HIP ini, karena dia secara real mengalami, atau sebahagian umat Islam yang tidak menerima kan, yang berteriak saat digulirkan rancangan undang-undang HIP ini, sebagian umat Islam kan, artinya dia tidak perlu lagi mencari riset secara akademis untuk membuktikan kegagalan rancangan undang-undang HIP ini. Kegagalan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Itu tadi. Nah, selebihnya mungkin kita akan cerita lebih panjang tentang bagaimana
pengamalan tentang beberapa butir-butir dalam sila yang hanya dijadikan sebagai poin pijakan belaka, tidak ada realisasi real, kan begitu. Tidak ada apa manfaatnya, nggak ada. Nah itu belum kita telisik, belum kita gali bagaimana sejarah perdebatan Pancasila itu lahir, belum kita gali itu. Kita baru masih sebatas spektrum rancangan undang-undang ini tadi. Yang saya batasi adalah apanya sebenarnya yang berideologi, gitu kan? Negaranya kah atau orangnya? Siapa sebenarnya yang punya gagasan dan pikiran tentang pandangan hidup masa depan? Negara kah yang punya itu atau manusianya? Kalau misalnya negara memiliki ideologi dan itu harus diikuti oleh bangsa, oleh masyarakat seutuhnya. Ya kalau begitu kita harus konsekuen menerima bahwa kita bukan negara demokrasi. Karena konsekuensi logis dari negara berdemokrasi bagaimana negara mengelola perbedaan. Perbedaan itu tidak hanya lahir dari warna kulit, tapi perbedaan itu lahir dari cara pandang, epistemik, kan begitu. Pikiran, kan begitu. Artinya kalau demokrasi, negara meniscayakan sistem demokrasi, berarti dia harus merelakan tentang cara pandang orang yang berbeda-beda. Kan begitu. Artinya secara tidak langsung Hizbut Tahrir yang berbasis agama itu dibolehkan dalam sebuah negara demokrasi. Makanya perjelas dulu sistem bernegaranya. Bagaimana jika yang dimaksud dengan ideologi di sini adalah ideologi yang berdasarkan Pancasila? Artinya tetap ada satu ide dasar yang menjadi tameng. Jadi tidak bisa keluar daripada Pancasila itu sendiri. Berarti Pancasila dijadikan sebagai formal ideologi dalam berbangsa. Tidak boleh ada yang menafsirkan lebih selain Pancasila. Pertanyaannya, Pancasila ini digali dari akar tradisi Indonesia atau bukan? Contoh sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esanya orang Indonesia apa? Animisme, dinamisme, apa lagi? Hedonisme dan lain sebagainya. Leluhur kita dulu di Indonesia tidak bertuhan bahwa Allah itu Esa, tidak, atau Tuhan Yesus itu kan begitu. Sekarang pertanyaannya, Islam itu diadopsi dari mana? Dari Arab. Harus Anda akui bahwa Islam itu berkembang awalnya di Arab. Harus Anda mengakui bahwa Nasrani dan Nasrani itu diambil dari Eropa, kan begitu. Hindu Buddha itu dari mana? Asia kan? Nah pertanyaannya, apa agama murni real bangsa Indonesia? Makanya saya bilang harus digali dulu Pancasila ini diambil dari akar yang mana. Bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu digali dari berbagai struktur tanah di seluruh dunia. Islam diadopsi dari Arab, Nasrani, Protestan diambil dari Jerman, Belanda, Katolik diambil dari Roma, Yahudi dari Israel, Hindu dan Buddha dari Asia. Apa agama murni orang Indonesia awalnya? Nah itu yang pertama. Maksud saya kan begitu. Kalau mau diakui bahwa Pancasila sudah real, tidak bisa lagi diperdebatkan, maka sementara butir-butir dalam Pancasila itu mengandung perdebatan. Mengandung perdebatan kan? Iya, mengandung perdebatan. Nah makanya saya bilang, kalau mau dijadikan Pancasila sebagai ideologi, maka kita harus menolak seluruh ideologi yang lainnya. Kita harus menolak ideologi yang berbasis kebudayaan, ideologi yang berbasis agama, kan begitu. Ideologi yang berbasis, seluruh ideologi yang punya basis pengetahuan yang berbeda selain Pancasila. Karena ideologi itu keyakinan orang. Manusianya yang berideologi, bukan negaranya. Kalau negaranya yang berideologi, maka wajar sama seperti rezim fasis Hitler di Jerman kala itu kan. Bahwa semua yang berbeda terhadap logika negara, maka itu salah. Berakhir di jeruji besi. Nah, jika negara ingin tetap ngotot untuk menerapkan rancangan undang-undang ini menjadi sebuah undang-undang yang paten, adalah undang-undang haluan ideologi Pancasila misalnya. Yang sudah disampaikan oleh Bung Rais tadi bahwa ini bertentangan dengan negara demokratis yang menganut paham kebebasan dan sebagainya. Artinya Bung Rais ingin menyampaikan bahwa jika haluan ideologi ini diterapkan, maka ini akankah ini membuat kegaduhan atau membuat diskursus yang lebih panjang lagi tentang Pancasila? Apakah ini kemudian membuka luka lama tentang rancangan Pancasila pertama kali, yang diskursus panjang Soekarno, Muhammad Nasir dan sebagainya, dan kalau tidak salah Ki Bagus Hadikusumo misalnya? Apakah ini kemudian punya peluang untuk membangkitkan hal-hal itu? Artinya ini
kita sebutkan dalam tanda kutip adalah merupakan luka lama dalam rancangan pendirian bangsa menjadi ide pokok bangsa ini. Apakah itu berpengaruh? Kan begini sebenarnya, kan tadi saya bilang bahwa dulu diksi ideologi digunakan di Prancis itu untuk mengolok-olok orang yang tidak mau berpikir. Mungkin karena alasan itulah sehingga Bung Karno dulu tidak menyebutkan Pancasila itu sebagai sebuah ideologi, tapi yang dia sebut adalah filosofi Graslak, apakah filosofi Grand Slack. Iya, dasar filosofis. Dia tidak mengatakan bahwa itu ideologi, karena memang terminologi ideologi itu hanya digunakan oleh manusia yang hidup. Itu hanya digunakan untuk mengolok-olok orang yang dogmatis lah, maksud istilahnya itu kalau ideologi. Maka itu mungkin lah, itu mungkin ya, mungkin alasannya sehingga Bung Karno dulu tidak menyebutkan Pancasila sebagai ideologi, tapi dia menyebutkan dasar filosofis. Artinya dasar filosofi itu adalah pandangan atau bayang-bayang masa depan warga Indonesia. Bukankah itu juga sama dengan ideologi? Kalau ideologi itu bergantung pada bangunan epistemik kita. Kalau ideologi, nah itu lain kajiannya. Dalam filsafat itu jelas bagaimana muara sampai ideologi. Kan begitu, dari berpikir menghasilkan cara pandang menghasilkan pandangan dunia menghasilkan ideologi. Nah, semua manusia memiliki instrumen pengetahuan yang berbeda. Nah, kalau ada penyeragaman tentang ideologi, berarti itu saya bilang tadi, kita harus konsekuen bahwa menolak demokrasi sebagai konsep bernegara. Karena hanya demokrasi lah yang kemudian mengelola perbedaan. Nah, ada yang saya tangkap dari pernyataan tadi bahwa ternyata ketika kita buka sejarah juga, Pancasila ini juga baru menjadi sebuah ideologi di tahun belakangan setelah kemerdekaan dan setelah jauh dari kemerdekaan yang berhasil direbut oleh Indonesia itu sendiri. Nah, ini kira-kira apa yang menjadi landasan dasar Pancasila ini dulu dijadikan sebagai ideologi. Tetapi itu kita tahan dulu. Ini saya akan berikan kesempatan lagi ke Bung Akar untuk menjelaskan pertanyaan saya tadi tentang ternyata baru belakangan baru kita tahu bahwa Pancasila ini baru menjadi ideologi. Nah, hal ini yang kemudian